Pengenalan lapangan persekolahan tahun ini dilaksanakan dengan mode dalam jaringan atau daring. Maka dari itu, mahasiswa peserta PLPBD harus mempersiapkan diri untuk dapat menggunakan media pembelajaran yang relevan. Video ini akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran daring. Terdapat 4 media pembelajaran daring yang akan dijelaskan dalam video ini, yaitu program Rumah Belajar TVRI, pemanfaatan Learning Management System, pemanfaatan video conference, dan pemanfaatan video pembelajaran. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatannya. Program Rumah Belajar TVRI. Program ini adalah program yang diinisiasi oleh Kemendikbud untuk mendukung program belajar dari rumah. Program ini dapat diakses melalui siaran TVRI setiap Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 11 WITA. Untuk jadwal dan materi pembelajaran selengkapnya dapat diakses melalui tautan www.kemendikbud.go.id/main/blog. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan program Rumah Belajar. Jelaskan secara singkat tujuan pembelajaran kepada siswa, paling tidak 1 jam sebelum tayangan dimulai. Pastikan siswa siap belajar setidaknya 10 menit sebelum tayangan dimulai. Apabila diperlukan, minta siswa menyiapkan buku catatan dan media pembelajaran lain yang relevan. Harus ada pendampingan setelah siswa selesai menonton. Ini dilakukan agar siswa dapat memahami materi yang telah dipelajari. Berikan ruang untuk tanya jawab apabila siswa memerlukan penjelasan tambahan setelah menonton tayangan ini. Learning Management System. Beberapa learning management system yang dapat digunakan adalah Google Classroom, Edmodo, Social Learning Facebook Group, Schoology, dan lain sebagainya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan learning management system. Guru perlu mendeskripsikan tujuan pembelajaran dengan jelas, menekankan pada interaksi antar siswa dan guru-siswa, penyampaian informasi atau materi pembelajaran dilakukan dengan lugas dan jelas, diharapkan lebih menekankan pada pengasahan skill berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan berpikir kritis, selalu menggunakan sumber-sumber yang valid dan mencantumkan sumbernya, mencantumkan sumber-sumber informasi lainnya yang dapat mendukung pembelajaran selanjutnya, dan apabila ada penugasan, berikan cukup waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Video Conference. Beberapa aplikasi video conference yang dapat dimanfaatkan adalah Zoom, WhatsApp, Skype, WebEx, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi sejenis. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan video conference. Pastikan seluruh siswa setuju dan siap menggunakan aplikasi yang dipilih. Ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan waktu penyelenggaraan video conference. Durasi waktu yang digunakan tidak panjang. Direkomendasikan tidak lebih dari 1 jam. Hal ini dilakukan untuk menghindari beban kuota internet yang berlebih. Mendorong adanya diskusi antar siswa dan antar guru dan siswa. Guru diharapkan tidak fokus pada penjelasan materi yang terlalu panjang. Saat melakukan pertemuan melalui video, perlu diselingi dengan kegiatan interaktif seperti games, quiz, survei, dan lainnya setiap 10-15 menit sekali. Video pembelajaran. Video pembelajaran yang dimaksud adalah video yang sebelumnya telah direkam oleh guru atau telah diunduh dari sumber-sumber lainnya di internet. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan video pembelajaran. Panjang video diharapkan tidak lebih dari 8 menit. Tujuan pembelajaran harus jelas dan disampaikan pada awal video sehingga siswa dapat dengan lebih mudah mengikutinya. Tidak membahas seluruh materi pembelajaran dalam satu video, tetapi membuat segmen-segmen submateri dalam beberapa video. Ini dilakukan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan.
Video harus dapat mengajak siswa untuk berpikir tentang materi yang diberikan dan belajar tentang materi tersebut. Gunakan video yang menarik, disertai ilustrasi-ilustrasi relevan sehingga terlihat menarik bagi siswa. Perhatikan ukuran file video. Ukuran file sebisanya kecil, namun tetap menjaga kualitas gambar dan suara yang jelas. Kesejahteraan psikologis siswa. Dalam pemanfaatan media pembelajaran di masa pandemi saat ini, guru harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan psikologis siswa atau dalam bahasa Inggris disebut dengan student psychological well-being. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kesejahteraan psikologis siswa. Senantiasa memprioritaskan kesehatan mental siswa di atas hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran dan pemerolehan ilmu. Menunjukkan diri bahwa guru bersemangat dalam mengajar sehingga mempengaruhi semangat dan motivasi siswa dalam menerima pembelajaran. Tidak memberikan beban kognitif yang berlebihan, misalkan dengan menyederhanakan materi pembelajaran tanpa mengurangi esensinya, mengkomunikasikan metode belajar yang paling tepat untuk seluruh siswa, dan memberikan waktu lebih panjang untuk pengumpulan tugas. Memaksimalkan interaksi sosial untuk menghindari kejenuhan dan kecemasan belajar. Memberikan ruang untuk konseling seperti mendengarkan dan merespon keluh kesah siswa selama belajar dari rumah. Berusaha maksimal untuk mengetahui kebutuhan siswa dalam kaitannya dengan kesuksesan belajar. Hal ini dilakukan agar setiap siswa dapat belajar dengan efektif. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan ide-idenya. Misalkan memberikan kebebasan siswa untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk tertulis, video, ataupun audio, dan tidak membatasi ruang kreatif siswa. Secara kontinual memberikan penghargaan atau positive reinforcement kepada siswa sekecil apapun usahanya dan tidak fokus pada mengkoreksi kesalahan siswa.